Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya memulai ini terkait pengalaman kita setelah ke Bengkulu. Mungkin ada baiknya kita ceritakan masing-masing pengalaman kita. Yang pertama, karena saya ke Dinas Kominfo. Mungkin saya dulu Bang ya, izin Bang ya. Siap, silakan. Alhamdulillah Bang, kami di Kominfo ketemu dengan sosok pimpinan seperti Pak Gita. Jadi selama ini yang kita dapat dari agenda 1 sampai agenda 4 itu teori. Nah kemarin Bang, waktu di Bengkulu kami dapat prakteknya Bang. Jadi kami diterima dengan baik, kami diajarkan bagaimana seharusnya pemimpin itu bersikap. Alhamdulillah Pak Gita mengajarkan itu secara langsung. Jadi apa yang bisa saya dapatkan, yang pertama pemimpin itu harus mempunyai komunikasi yang transparan dan berorientasi visi. Artinya beliau sangat-sangat memahami visi di Kominfo. Yang kedua, keteladanan beliau dalam penggunaan teknologi dan dukungan terhadap SDM. Jadi beliau sangat memotivasi bawahannya, memberikan contoh bagaimana seorang pemimpin itu bersikap. Nah, yang ketiga itu beliau menunjukkan macam mana pendekatan kolaboratif dalam menyelesaikan konflik, baik itu konflik dengan masyarakat ataupun konflik dengan OPD. Yang terakhir itu yang saya tangkap, beliau ada upaya untuk memotivasi pegawai melalui pengembangan kapasitas dan visi yang menginspirasi, sehingga pegawainya termotivasi untuk membuat yang lebih baik. Mungkin pengalaman Abang seperti apa? Baik, kita berbagi pengalaman dari hasil setelah kita kemarin. Saya tidak fokus langsung di lokasi target OPD yang kita tuju. Saya bercerita sedikit tentang pengalaman kita waktu dijamu oleh Pak Wali Kota. Oh iya. Ya. Waktu itu kita mendapat sebuah kuliah umum tentunya dari seorang kepala daerah, Pak Wali Kota, yang begitu ramah, yang begitu familiar, yang begitu bijak. Ada hal-hal yang langsung mengena dengan jabatan kami sebagai pamong, sebagai camat, apa yang dilakukan Pak Wali Kota waktu beliau memberi sambutan. Yang pertama, beliau mengatakan kalau kita diundang, apapun bentuk undangan itu, kita berusaha wajib untuk hadir, kita wajib untuk datang memenuhi undangan itu. Kecuali kalau kita punya kegiatan penting dan kegiatan lain yang kita tidak berada di tempat, sehingga masyarakat merasakan ada kebahagiaan tersendiri di dirinya apabila kita datang pada saat dia mengundang. Dihargai. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mempunyai program sudah dilakukan oleh beliau waktu beliau menjadi wakil wali kota, waktu beliau kampanye, dan setelah beliau duduk pun dia masih melakukan, katanya, pada program melayat takziah bersama OPD yang terkait seperti Dukcapil dan OPD-OPD yang lain terkait. Nah, ini sama. Yang ketiga, beliau menyampaikan kita harus mempunyai anak asuh, sepertinya tetap mengenalah dengan kegiatan kita juga sehari-hari di lingkungan kita Masa itu pengalaman saya dapat beberapa hal yang kita dapatkan pengalaman secara pribadi pada studi lapangan. Oke, terima kasih. Ya. Oke, gimana kalau dari Pak Mail, gimana pengalaman di Bengkulu kemarin? Kalau saya sih pengalaman saya sangat salut dengan kota Bengkulu, karena dia menerima langsung SMS dari warganya dan dia balas satu yang itu juga membuat saya termotivasi ingin kalau dapat di Tanjung Timur bisa diterapkan seperti ini. Jadi kalau menurut saya juga di Lokus Pak Gita dia kayaknya pemimpin yang baik. Dia selalu berbagi dengan anak buahnya, kerjasamanya oke. Dia tidak memihak ke sana sini, yang mana sesuai bidangnya diterapkannya.
kalau menurut saya demikian. Oh, ini semakin menarik ini. Ini gimana kalau pengalaman Pak Nopi Aryan waktu di Bengkulu? Mungkin masih lebih beda lagi. Ya, oke. Karena memang kita dibagi dua kelompok kemarin. Iya. Ketika di Kominfo, Ya. kita berdua Di Bapenda. kalau kita di sana badan keuangannya Ya, BKUDA. Tapi intinya kita kan awalnya di satu tempat diterima langsung oleh Pak Wali Kota. Ya. Jadi saya melihat Pak Wali Kota ini pemimpin yang inovatif dan juga mengayomi dan mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Kenapa begitu? Karena memang seorang pemimpin harusnya seperti itu ya. Bisa mengayomi seluruh warga dan organisasi di bawahnya. Dan alhamdulillah kami ketika lokus ke Bapenda, Kota Bengkulu, itu nampaknya diikuti oleh jajaran di bawahnya. Nah, oleh jajaran kepala badan, staf, menyambut kami dengan ramah, mengajak diskusi gitu di ruangan langsung, di ruangan Ibu Bapenda, diterima langsung. Dan di situ tertarik saya, ada satu TV yang sudah menerapkan aplikasi pemantauan penerimaan pendapatan total Bulinggau, baik itu dari PBB, Bengkulu. Bengkulu gitu ya, baik. Iya, benar-benar. Udah lama di kalau Bengkulu. Iya. Balik lagi tadi itu monitor itu bisa memantau pendapatan kas daerah Kota Bengkulu baik dari PBB dan pajak restoran lainnya. Di situ bisa dipantau. Jadi kalau Kabupaten Tanjung Jabung Timur bisa diterapkan di daerah itu lebih baik lagi itu. Karena mudah-mudahan itu bisa diterapkan di kabupaten kita. Mungkin itu. Mungkin dari Pak Aldino lagi yang mungkin bisa disambung. Oh iya. Pasti banyak pengalaman yang kita dapat di saat waktu di Bengkulu itu. Saya coba mencakup secara keseluruhan aja. Karena di sana kita dibagi kelompok, ada yang kelompok dari Bapenda, ada yang dari Kominfo, dan kita lebih ke arah kerja tim. Ya. Jadi kerja tim ini untuk menuju suatu permasalahan, kita bisa kerja bersama-sama secara tim. Selama di Bengkulu kita bisa melihat kota Bengkulu yang sangat indah yang pastinya. Ada pantai yang indah, ada sejarah-sejarahnya. Itu saya lebih ke arah itu sebenarnya. Kominfo itu udah terafiliasi dengan bagus lah. Intinya kita bisa meniru hal-hal yang di situ, secara yang positif kita bisa bawa ke daerah kita masing-masing, ke Bulinggau atau Kota Tanjab. Ya, kita adopsi yang Bapenda juga mungkin gitu. Mungkin itu sajalah pengalaman kita, sembari juga ada pengalaman yang menarik di jalan atau gimana kita nikmati bersama-sama. Iya. Oke ya. Gimana? Tanjung Jabung Timur PS 4 Jadi menyalurkan hobi, Lari pagi. jalan pagi, Mandi berenang. mendengarkan deburan ombak sambil menghisap udara pagi hari itu segernya rasanya. Mungkin bisa merefresh. Dapat merefresh juga kan. Semangat kerja untuk kembali dari sini. Ya, mudah-mudahan bisa kita terapkan. Mungkin itulah dari hasil diskusi kelompok kita. Mudah-mudahan pengalaman yang kita bagi ini dapat bermanfaat, terutama untuk diri kita sendiri ataupun untuk kawan-kawan dan masyarakat yang lain. Mudah-mudahan bisa kita terapkan di instansi kita masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.